Saat pertama kali mendengar kata kerinci, yang terlintas dalam benak saya adalah tentang sebuah kegagahan, jalur yang tidak ramah, serta gunung yang di dalam hutannya dihuni oleh spesies karnivora asli Pulau Sumatera. Namun, semua hal itu tidak mengurangi rasa penasaran saya untuk mendaki ke gunung tertinggi di Pulau Sumatera tersebut. Dan ini dia cerita perjalanan dari Gunung Kerinci. Perjalanan kali ini dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan penerbangan Kota Padang. Nah, meskipun Gunung Kerinci ini dikenal oleh sebagian orang terletak di Provinsi Jambi, tetapi kebiasaannya para pendaki yang menggunakan jalur udara lebih memilih untuk mendarat di Kota Padang. Sebab akses dari Kota Padang menuju Gunung Kerinci ini lebih dekat ketimbang jika kita mendarat di Kota Jambi. 1,5 jam di udara, akhirnya saya sampai di Kota Padang, tepatnya di Bandara Internasional Minangkabau. Bandara ini juga menjadi mepo atau meeting point bagi saya dan kawan-kawan lainnya yang akan melakukan pendakian bersama ke Gunung Kerinci kali ini. Sayangnya tidak semua dari kami tiba di Kota Padang secara bersamaan. Ada sebagian yang harus terkena delay dari maskapai, sehingga kami harus menunggu hingga jam 7 malam untuk menunggu kawan-kawan tersebut. Sekitar jam 7 malam, tatkala rombongan terakhir tiba dan mendarat di Padang, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan ke daerah Kerisiktuo, yaitu sebuah daerah yang berada di kaki Gunung Kerinci dan akan menjadi titik awal pendakian. Perjalanan menuju Kerisiktuo ini sekitar 9 jam. Sayangnya, akses dari Padang menuju Kerisiktuo ini sangat tidak bersahabat. Jalanan yang dilewati bergelombang dan rusak parah. Laju mobil yang bergoyang tidak karuan membuat kami kesulitan untuk sekadar beristirahat. Sedangkan paginya kami harus melakukan pendakian. Menjelang subuh, akhirnya kami tiba di Kerisiktuo, di sebuah base camp yang letaknya berada di kaki Gunung Kerinci. Masih ada sekitar beberapa jam untuk kami sedikit beristirahat dan merebahkan punggung, sebelum akhirnya kami akan memulai pendakian. Jam 7 pagi, dengan kondisi mata yang masih mengantuk, kami langsung mempacking ulang barang-barang kami untuk bersiap memulai pendakian. Walau sedikit kurang istirahat, kami harus melakukan pendakian pagi ini. Sebab sebagian dari kami sudah membeli tiket pulang, sehingga kami tidak bisa mengundurkan jadwal pendakian yang rencananya akan memakan waktu selama 3 hari 2 malam. Carrier sudah dikemas, perut pun langsung kami isi. Setelahnya kami langsung menaiki pick up yang akan membawa kami sampai pada pintu rimba Gunung Kerinci. Dan mobil pick up membawa kami melewati perkebunan teh kayu aro, di mana landscape pemandangan gagahnya Gunung Kerinci dapat dilihat dari perkebunan teh terbesar kedua di dunia ini. 5 jam. Tak jauh dari perkebunan teh, kami mampir sebentar untuk mengurusi maksi dan registrasi ulang di pos pelaporan pendakian Taman Nasional Kerinci Seblat. Lalu, tak jauh dari sana, mobil pick up akhirnya tiba di ujung jalan besar, titik terakhir di mana mobil mengantarkan kami. Dari sini, kami perlu berjalan sedikit sebelum akhirnya tiba di pintu rimba. Di pintu rimba, kami mendapat arahan terlebih dahulu dari pemandu lokal terkait teknis pendakian. Dilanjutkan dengan berdoa meminta kelancaran dalam pendakian kali ini kepada Yang Maha Kuasa. Lalu setelahnya kami mulai mengayunkan langkah masuk ke dalam hutan yang berada di Pulau Sumatera ini. Bagi saya, ini adalah pendakian pertama di Pulau Sumatera. Di jalan lah, jangan ini.
Ketinggian pintu rimba berada di sekitar 1600-an mdpl dan puncak Gunung Kerinci berada di ketinggian 3805 mdpl. Itu artinya secara vertikal langkah kami harus naik sekitar 2100-an mdpl. Lumayan. Tujuan kami hari ini adalah shelter 1 yang akan kami jadikan tempat bermalam untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju shelter 3 keesokan harinya. Jalur dari pintu rimba menuju pos 1 bisa dibilang landai dan banyak bonus dengan kondisi jalur yang masih basah. Nampaknya sisa dari hujan hari kemarin. Hanya perlu waktu 20 menit, kami tiba di pos 1 yang dinamakan pos Bangku Panjang dan berada di ketinggian sekitar 1800-an mdpl. Tak berlama-lama, dengan tenaga yang masih banyak, kami langsung berjalan kembali. Dari pos 1 menuju pos 2, jalan sedikit menanjak, namun masih tergolong ringan. Cuaca pagi ini terbilang cerah, matahari bersinar begitu terik. Tetapi jalur Gunung Kerinci ini terbilang sangat rapat, dengan pepohonan besar menjulang tinggi, membuat perjalanan kami terasa lebih sejuk. 20 menit berjalan, kami tiba di pos 2 yang dinamakan pos Batu Lumut. Ketinggiannya sudah berada di 2000-an mdpl. Halo guys, buat kalian yang mau naik ke Kerinci jangan lupa latihan fisiknya ya guys ya. Kalau enggak nanti saya ngap-ngapan ini. Halo. Siti. Aku nggak bisa ngomong. Ngomong dulu. Ngomong. Ya udah, sekarang kita lagi ada di pos 2 Batu Lumut. Ya, gimana perasaannya? Rasanya masih Udah capek belum? aman. Masih aman aja. Berapa jam tadi dari pos 1 ke pos 18 berarti. 18 menit. Iya. Oke. Di sini kami mengobrol sebentar, membuka makanan ringan untuk dicamil, kemudian melanjutkan langkah menuju pos 3. Jalur kini mulai menanjak, pendakian lebih terasa, dan langkah pun mulai sedikit melambat. Jalur lebih bervariasi, dari tanah basah, langkah kaki kami harus melewati akar-akar pohon yang terbentang sepanjang jalur. Jalur yang menanjak membuat kami lebih banyak berhenti untuk beristirahat. Estimasi menuju pos 3 yang hanya 30 menit, kami tempuh hampir sekitar 1 jam. Waktu sudah melewati tengah hari saat kami tiba di pos 3 yang berada di ketinggian sekitar 2200-an mdpl. Di sini kami beristirahat cukup lama untuk makan siang, menyantap makanan yang sudah kami bekal sebelumnya. Setelah cukup beristirahat, kami mulai bergegas kembali melanjutkan langkah. Tanpa terasa, cuaca yang tadinya cerah kini mulai mendung, pertanda hujan akan segera datang. Kaki mulai kami langkahkan, kali ini menuju pos pemberhentian shelter 1. Jalur kian terasa berat, dari yang menanjak, kini jalur jadi menanjak banget. Dengan jalur yang didominasi oleh akar-akar pohon. 15 menit berjalan, hujan turun dengan intensitas yang cukup deras, memaksa kami membongkar carrier untuk mengeluarkan jas hujan. menuju shelter 1 bersama senyumnya Mbarum. Mbarum senyum dong. Senyum katanya. Udah. Senyum terus. Hujan, jalur berakar dan semakin menanjak membuat langkah kami terasa lebih sulit. Beberapa kali di antara kami hampir tergelincir, membuat kami harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Beberapa kali pula kami harus menghentikan langkah untuk beristirahat. Langkah demi langkah terus kami tempuh, menerabas hujan yang bukannya mereda malah semakin deras. Di satu titik, jalur yang kami lewati bukan lagi seperti jalur pendakian biasa. Bisa dibilang kami sedang melalui sebuah parit kecil yang membentuk terowongan. Setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di shelter 1.
sebuah tempat yang memiliki area camping ground yang cukup luas. Ketinggiannya berada di sekitar 2.500-an mdpl. Sesuai rencana, kami akan mendirikan tenda dan bermalam di sini sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju shelter 3 pada esok hari. Gokil. Selamat pagi teman-teman. Pagi teman-teman. Madang. Sarapan pakai rendang. Selamat pagi abangku. Makan. Ya, makan di tenda. Abangku. Makan bang, rendang bang. Rendang asli nih, asli Padang. Yang bikin orang Sumatera Utara anjir. Orang Medan yang bikin. Pagi ini kami tidak terlalu terburu-buru untuk segera kembali berjalan. Selepas sarapan, kami sedikit bersantai sambil mengeringkan jas hujan serta beberapa perlengkapan yang terkena basah hari kemarin. Ketika dirasa semua siap, barulah kami mempacking ulang barang-barang kami dan bersiap untuk meneruskan perjalanan kembali. Tujuan kami hari ini adalah shelter 3. Sebelum akhirnya summit menuju puncak Kerinci pada esok dini hari. Hari yang sangat cerah mengawali perjalanan kami pagi ini. Jalur yang masih basah sudah cukup menandakan betapa derasnya hujan hari kemarin. Tak perlu waktu lama untuk kami menghadapi jalur yang cukup curam, menanjak, serta menguras tenaga. Tubuh yang masih beradaptasi pun membuat kami harus sesekali beristirahat. Semakin jauh berjalan, jalur kian terasa sulitnya. Selain menanjak dan curam, jalur yang kami lewati juga lebih sempit, di mana samping kiri dan kanannya membentuk sebuah dinding. Ya, ini seperti berjalan di sebuah selokan yang dijadikan sebuah jalur pendakian. Kotor pun tak dapat dihindari. Dan tak hanya sekali, berkali-kali kami harus melalui jalur seperti ini. Jalanan yang sulit serta menguras energi ini terus kami terabas. Hingga selang beberapa jam kami mendengar riuh suara pendaki di depan kami. Kami kira sudah sampai di shelter 2. Ternyata hanya shelter bayangan. Meski ada beberapa tenda yang terpasang di sini. Tempatnya pun cukup luas. Ya, kita sudah di shelter 2. Udah istirahat dulu. Gimana Pak? Masih sehat? Mantap, masih sehat. Oke. Tempat yang luas serta tersedianya lahan untuk duduk bersantai membuat kami terlena. Asik mengobrol menjadikan istirahat kami terlalu lama. Sadar akan hal itu, kami langsung memaksakan langkah untuk segera bergerak. Sialnya jalur yang kami hadapi terlihat kian curam. Butuh sekitar beberapa puluh menit untuk kami akhirnya tiba di shelter 2. Ketinggiannya sudah di atas 3000-an mdpl. Setelah puas beristirahat, tak berlama-lama kami ayunkan langkah kembali, memaksa kaki yang mulai malas karena terlalu sering beristirahat. Katanya jalur setelah ini akan lebih menantang dari sebelumnya. Jalur dari shelter 2 menuju shelter 3 ini bisa dibilang adalah jalur ciri khasnya Kerinci. Dan ini dia jalur khas Kerinci itu. Jalan sempit yang dipenuhi hutan lumut, jalur terjal serta menukik curam, membuat lutut beberapa kali hampir menyentuh wajah. Beberapa kali pula kami harus bergelantungan pada akar pohon yang menjadi rintangan lainnya pada jalur ini. Kaki yang sudah mulai lemas terus kami paksakan untuk terus melangkah melewati jalur yang kurang ajar ini. Jalur yang membuat saya sendiri kapok untuk balik lagi ke gunung ini jika ada kesempatan lagi kelak. Cukup sekali, ujar dalam hati saya.
Semakin jauh berjalan, tak sedikit pun membuat jalur menjadi lebih mudah. Malah semakin berat terasa di kaki untuk melangkah. Dan gerimis datang tepat ketika langkah kami sudah berada di jalur yang sudah mulai terbuka. Pohon-pohon besar kini berganti menjadi tumbuhan cantigi. Dan hanya perlu berjalan beberapa belas menit, akhirnya tepat jam 3 sore, kami tiba di pos pemberhentian shelter 3. Ketinggiannya sudah hampir 3.300-an mdpl. Jam 3 sore, akhirnya sampai di shelter 3 Gunung Kerinci. Di sini kita ngecamp, kita istirahat dulu sekitar 1 malam, dan besok pagi sekitar jam 4 kita summit ke puncak Gunung Kerinci. Kita bakal running ke atas sana. Mantap. Ada Cuyongpil, ada Arum. Arum. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Langit yang gerimis menyambut kami yang harus bangun saat pagi masih dini hari. Dengan kondisi mata yang mengantuk, mau tidak mau kami harus paksakan untuk summit. Ada puncak Kerinci yang harus kami datangi, tentu saja sebagai tujuan utama perjalanan kali ini. Setelah briefing sebentar lalu dilanjutkan berdoa, dengan bantuan senter di kepala kami mulai berjalan menembus hari yang masih gelap gulita. Jalurnya tidak jauh lebih mudah dari hari kemarin. Bedanya kali ini jalur sudah terbuka dan sedikit demi sedikit vegetasi hilang, digantikan pohon-pohon edelweiss. Kanan sih. Apa anjir? Di lebih-lebih itu. Enggak jadi. Kayak banget guys. Ini kita lagi nunggu azan. Mau lanjut lagi. Gimik. Lalu kita sosokan duluan ya. Oh enggak ada. Ternyata kita nggak bisa terdepan. Kita tuh. Batu-batu kerikil dan pasir-pasir halus sudah mulai menjadi pijakan kami dalam melangkah, mengindikasikan Gunung Kerinci ini masih sangat aktif. Kami terus berjalan melewati batu-batu kerikil yang kian menyulitkan langkah. Seringkali kami harus berjalan merangkak agar bisa terus bergerak, menandakan betapa menukiknya jalur yang kami lalui. Gelapnya hari membuat kami harus pintar-pintar dalam memilih jalan mana yang harus kami pijak. Belakang. Beberapa jam berlalu, gelap mulai berganti menjadi terang. Langit yang sedikit mendung nampak menghalangi matahari yang mulai muncul. Tidak ada sunrise pagi ini, tetapi tidak mengurangi cantiknya landscape pemandangan Pulau Sumatera dan jauh di sana. Hari yang mulai terang membuat jalur menjadi terlihat. Melihat ke bawah sana dengan mata kepala, ternyata jalur yang sudah kami tempuh luar biasa sulit dan terjal tentunya. Tidak lama berselang, kami tiba di Tugu Yuda, sebuah prasasti penanda hilangnya seorang pendaki bernama Yuda Santika tahun 90 silam. Letaknya tidak jauh sebelum puncak Kerinci. Dari Tugu Yuda cukup berjalan beberapa belas menit sebelum saya dan teman-teman lainnya sampai di puncak Gunung Kerinci, 3.807 meter di atas permukaan laut, menyusul teman-teman yang lainnya yang sudah tiba terlebih dahulu. Meski tak ada plakat penanda sebuah puncak yang terhempas badai beberapa hari sebelumnya, tetapi tidak mengurangi kesakralan selebrasi saya yang akhirnya tiba di puncak pertama di Pulau Sumatera, yang juga merupakan puncak tertinggi di bumi Andalas ini.
Puncak Gunung Kerinci atau Sumatera. Oke. Oke guys. Ya Pak Di disiapkan. Ini. Oh ya. Gimana Cici? Sampai berapa ini? Gokil. Bang, minjem nape? Gue belum dapat foto terang. Nih. Yuk, rame-rame yuk. Oh bukan. Wih, mantap. Sampai juga akhirnya. Sampai juga. Ah, fotoin dong yang terang. Dan teman-teman, itulah cerita petualangan saya yang akhirnya menginjakan kaki di puncak gunung pertama di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan setelah ini kaki saya bisa berdiri di puncak gunung-gunung lainnya di pulau ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe.